Setelah kejadian malam itu, tidurku tidak pernah lagi tenang. Rasa takut menyelimuti setiap kali lampu dipadamkan. Apalagi saat itu kakak dan adik laki-lakiku sedang kuliah dan sekolah di luar kota. Kamar ini semakin terasa luas dan sunyi. Akhirnya aku meminta Mbah, begitu panggilanku pada asisten rumah tangga yang sudah mengasuhku sejak usia 9 tahun, untuk menemaniku setiap tidur malam hari. Malam itu adalah malam minggu. Aku berniat menyelesaikan lukisanku yang sudah setengah jadi. Tiba-tiba terdengar langkah kaki Mbah menaiki tangga sambil membawa bantal dan gulingnya. "Sudah malam, Neng. Udah jam 10 loh. Ayo tidur," katanya lembut sambil meletakkan barang-barangnya. "Sebentar lagi, Mbah. Tanggung nih," jawabku tanpa mengalihkan pandangku dari kanvas. Mbah tak banyak bertanya. Ia pun menyiapkan alas tidurnya di lantai. Tak lama berselang, suara dengkuran halus terdengar. Ia tampak sangat kelelahan hingga tertidur pulas seketika. Waktu terus bergulir. Jarum jam perlahan bergerak mendekati angka 12 malam. Obsesiku untuk menyelesaikan karya ini begitu besar. Ada kepuasan tersendiri saat melihat lukisan itu tuntas di tanganku. Namun, suara itu kembali terdengar. Lolongan anjing yang sama, panjang, melengking, dan menyayat hati. Suasana yang tadinya hanya sunyi seketika berubah menjadi mencekam. Darahku terasa berhenti mengalir. Jantungku berdegup kencang, seakan ingin melompat keluar dari dada. Rasa takut bercampur penasaran kembali menguasai diriku. Aku tidak bisa menahan diri. Aku menggoyangkan badan Mbah yang sedang tertidur. "Mbah, Mbah, Mbah, bangun." "Ada apa, Neng?" jawabnya setengah sadar sambil mengucek mata. "Ayo kita lihat keluar sebentar yuk." "Lihat apa sih? Tadi aku dengar anjing melolong lagi kayak kemarin, Mbah." "Ya udah, tidur aja, Neng. Bunyi angin itu." "Temanin, Mbah, sebentar aja, Mbah, yuk." Dengan berat hati, Mbah bangkit sambil sesekali menggaruk kepalanya. Aku berjalan cepat menuju pintu balkon. "Ada apa sih?" gumam Mbah. Dan benar saja, dari balik tembok rumah tetangga muncul sosok itu lagi. Perempuan itu bergaun putih panjang yang sama, tapi kali ini berbeda. Ia terlihat memegang sesuatu di tangannya. Ia berjalan lurus ke depan. Gerakannya sangat halus, seolah tidak menyentuh tanah sama sekali. Melayang. Mataku terbelalak. Keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhku. Dunia serasa berhenti berputar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Desah nafasku tercekat. Refleks aku ingin berbalik memeluk Mbah di belakangku karena ketakutan. Tapi punggungku kosong. Aku menoleh ke belakang. Mbah sudah tidak ada di sana. Dengan panik aku menengok ke dalam kamar. Ternyata ia sudah kembali duduk di atas alas tidurnya, bersandar di dinding dengan wajah datar, seolah tidak pernah beranjak dari sana sedetik pun. Mbah, Mbah lihat gak sih tadi? Itu ada orang. Perempuan itu, Mbah, yang kemarin. Teriakku pelan dengan suara yang gemetar. "Apaan sih, Neng? Gak ada apa-apa tuh. Udah jangan dipikirin. Itu cuma perasaan aja. Ayo tidur," tambahnya lagi. Lalu ia membaringkan tubuhnya dan seketika terdengar lagi suara dengkurannya. Seolah-olah kejadian barusan itu tidak pernah terjadi. Seolah-olah hanya aku yang bisa merasakannya. Dengan tangan gemetar aku langsung naik ke atas kasur, menarik selimut sampai menutupi kepala, dan terus membaca ayat kursi berulang-ulang. Tapi mataku tidak bisa terpejam sama sekali. Malam terasa sangat panjang penuh ketakutan. Bayang-bayang perempuan itu serasa di pelupuk mataku. Hingga suara azan subuh akhirnya berkumandang memecah keheningan. Sadarlah aku. Ia tidak hanya sekedar lewat. Ia benar-benar ingin menunjukkan keberadaannya. Ia ingin aku tahu bahwa selama ini aku tidak pernah benar-benar sendirian. Ya, perempuan itu.